Halo, assalamualaikum teman-teman Jijologi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Ya teman-teman, jadi sekarang saya lagi ada di kota Shanghai di Cina ya. Dimana hari ini saya bersama Cherry Indonesia akan diajak ke pameran otomotif terbesar ya yang sekarang ada, yaitu Shanghai Auto Show. Wah, penasaran banget nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ngelihat seperti gimana pamerannya di sana, saya pengen cerita sedikit karena pas kebetulan lagi dengan Cherry, jadi saya ingat satu hal yang mana teman-teman waktu itu juga sempat nanyain, yaitu tentang Chery J6. Dimana ya, saya sempat bilang di Instagram waktu itu kalau wah ini menjadi pertama kalinya ada mobil dari Cina yang saya ingin beli, yang saya ingin memilikinya gitu ya. Dan J6 yang sukses membuat saya akhirnya tergoda juga nih untuk pengen bisa punya gitu. Tapi memang kemarin itu kalau teman-teman udah tahu saya insya Allah mau ikut Rally Dakar 2026. Ternyata untuk pembayaran berbagai macam administrasi kebutuhan Dakar itu ternyata walaupun masih tahun depan balapnya, tapi dari awal tahun ini ya, atau setidaknya dari kemarin bulan Maret 2025 ini, itu udah banyak yang harus diangsur, yang harus dicicil. Dan pembayaran pertama yang saya butuhkan saja itu waktu itu 30.000 euro, yang mana itu seharga sebuah Chery J6 ya, kurang lebihnya. Akhirnya saya mengurungkan niat dulu untuk membeli Chery J6 itu karena untuk kebutuhan Dakar ini. Tapi ya bismillah, semoga nanti bisa ada rezekinya ya untuk memiliki mobil ini, mau itu kapanpun juga. Yang penting ya sekarang saya coba berusaha dan berdoa dulu gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, tapi berangkat dari situ teman-teman, ngelihat Chery J6 ini, saya langsung jadi penasaran juga untuk tahu lebih jauh lagi teknologi dari Chery, mungkin produk-produk terbarunya akan ada apa aja. Karena dari J6 itulah pertama kalinya saya kayak lebih bersemangat untuk ngulik lagi dari brand Chery ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi pas kemarin diajakin untuk ikutan nih ke Shanghai Auto Show, saya langsung oke, ayo gas kita berangkat. Kurang lebih seperti gitu teman-teman. Ya udah, kira-kira seperti gimana di Shanghai Auto Show dan ada rangkaian acara apa aja bersama dengan Cherry, ikutin terus videonya. Lu nonton ya? Gua jumbonya. Oh iya, lu jumbonya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di Shanghai National Convention and Exhibition Center. Ini adalah tempat untuk pameran yang boleh dibilang ukurannya sangat besar sekali. Bahkan katanya kalau dibandingin kayak kalau lagi Gias gitu di Ice BSD, ini bisa lebih dari 5 kali atau lebih dari itu ya, perbandingan ukurannya. Ini pun juga tempat parkirannya udah luas banget sampai ujungnya juga nggak kelihatan teman-teman. Dan kita di sini stopnya di tempat yang parkiran bus dan kita bersiap untuk segera masuk ke dalam. Nggak kebayang sini kalau misalnya kita ngikutin semuanya perlu berapa hari, kayak seminggu juga nggak cukup ya. Oke. Nah sekarang kita bersama Ridwan Hanif nih. Halo. Kita segera OTW ke dalam. Dan lo udah pernah kesini belum? Belum, pernahnya Beijing. Pernahnya Beijing Auto Show. Iya, kan jadi tuker-tukeran ya. Itu kayak misalnya setahun di Shanghai, abis itu setahun di Beijing gitu ya, Betul. Ganti-gantian. Tapi yang tadi paling gede. Oh, yang ini lebih gede ya? Iya. Bahkan terbesar di dunia. Pameran Terbesar di otomotif dunia. di dunia sekarang Terbesar. Shanghai Auto Show nih. Dan terbesar dari koleksinya, dari brandnya yang ikutan, dari venue-nya juga. Secara yang ikutan, secara lokasinya itu yang paling besar ya. Sadis ya. Gokil ya. Sadis ya. Ngebayanginnya buat jalan kaki udah pegel ya buat muternya ya. Apalagi kalau kakinya lagi begini. Nah, itu dia nih. Ini jadi kenapa nih, Pak? Nggak apa-apa, ini protektor nih. Protektor, oke. Tapi aman ya buat Aman. jalan-jalan hari ini ya? Aman. Oke. Ini dia teman-teman. Kita segera masuk ke dalam. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita udah tiba nih di booth-nya Cherry.
teman-teman, sekarang yang depan saya ini adalah salah satu cherry yang mungkin ini adalah cherry yang paling pertama kita kenal di Indonesia ya, yaitu generasi awalnya yang bernama Cherry QQ. Dan ini adalah konsep terbaru dari Cherry dan memberi nama mobil ini New QQ. Bentuknya tetap imut seperti yang awal, walaupun pasti ukurannya udah lebih besar ya hitungannya ya dibandingkan Cherry QQ yang dulu sempat ada di Indonesia kalau nggak salah di awal tahun 2000-an. Kalau yang sekarang ini bentuknya udah lebih seperti mobil-mobil hatchback, jadi udah lebih besar dari city car, tapi tetap konsep imutnya tuh tetap dapat banget, entah dari bagian mukanya atau desain velgnya atau pada lekukan yang ada di pintu. Ini benar-benar imut banget. Dan ini di sebelah saya ini ada beberapa modelnya, diecast-nya, dan mungkin ini pilihan warnanya yang akan tersedia di seri New QQ ini. Jadi kalau yang mungkin ya udah mengenal Cherry dari awal di Indonesia udah pasti ingetnya Cherry QQ. Nah ini nantinya mau ada lagi nih lanjutan dari Cherry QQ. Oke, masih dari grup Cherry, kita akan ke booth persis di sebelahnya, yaitu booth dari iCar, teman-teman. Di sini ada iCar model baru yang bernama V23, di mana udah banyak modelnya yang dimodifikasi dengan konsep yang berbeda-beda. Kayak misalnya V23 yang ada persis depan saya ini dikasih nama Cyberspace. Gayanya dengan grill chrome, ada over fender chrome, velg putih, ada chrome-nya juga, ringnya pakai warna bodinya seperti ini. Ini bener-bener ngasih liatin klasiknya banget dari iCar V23 ini. Dan ngomongin V23 ini, mungkin masih ada kansnya untuk bisa masuk ke Indonesia ya. Mungkin under namanya Cherry juga, seperti misalnya J6. Kita tunggu aja nanti. Yang pasti di sini kita bisa ngelihat iCar V23 ini udah seperti kanvas ya. Jadi kayak J6 juga, dia dengan mudah bisa dimodifikasi dengan berbagai macam konsep yang berbeda-beda. Kayak misalnya kalau yang di sini mungkin lebih minimalis, paling ganti model velg kaleng aja, walaupun saya tahu ini velg alloy sebenarnya, dengan ring besar, dikasih warna striping hitam seperti ini, bikin klasik juga sama konsepnya. Tapi kalau di sebelah sini ada yang masih menggunakan velg aslinya. Ini dia. Bawaannya emang gede ya. Dia pakai ring 21 teman-teman untuk velgnya. Nah, kalau ngomongin V23 ini, secara standarnya pun dia emang desainnya itu udah ngeliatin klasik ya. Misalnya dengan penggunaan grill kacamata nih. Kita kalau di Indonesia, kalau anak-anak 4x4 bilang kayak gini, grill kacamata. Ini ngeliatin klasiknya banget dengan lampu bulatnya ya. Terus bentukan dari kap mesinnya yang juga sama, ngeliatin 4x4 ala tahun 80-an. Desain kap mesinnya seperti ini. Dan fendernya dia nongol keluar, layaknya kendaraan 4x4 sejati. Oke, berikutnya yang ini dia menggunakan finishing yang doff. Ini sepertinya bukan warna bawaannya teman-teman. Jadi semua yang di sini emang udah dimodifikasi dengan konsepnya masing-masing. Tapi ini dengan warna doff, pakai velg gaya kaleng hitam gini juga keren banget ya. Asik banget. Lebih kelihatan gaya militer old school-nya nih. Sementara untuk bagian interiornya kurang lebih seperti ini. Wah, oke, kita tutup dulu aja pintunya. Gayanya langsung futuristik ya ke bagian dalam sini. Udah gitu layarnya benar-benar HD banget. Benar-benar kayak laptop dengan grafik card yang bagus. Bentar, saya pengen coba ngecilin volumenya dulu nih. Nah, kemudian desain buat kisi-kisi AC seperti ini. Untuk pengaturan AC-nya dia model puter ya, analog, tombol fisik semua jadinya. Dan di sini ada drive mode-nya nih. Ini mungkin emang bahasanya masih bahasa Cina setelannya, tapi kurang lebih ketahuan ya mode-modenya apa aja dari si gambarnya yang ada di sini. Wih, menarik banget. Ini berarti bisa dipastikan ini adalah all-wheel drive mobil ini ya, sama seperti saudaranya Cherry J6 atau iCar 03.
Wah, ini kalau misalnya masuk ke Indonesia, ini juga jadi salah satu mobil yang mungkin banyak yang mainin ya teman-teman ya. Asli, ini menarik banget deh. Wah, oh, seru. Kurang lebih kayak gini interiornya. Oke, bukanya gimana nih? Oh gini, ya. Nah teman-teman, sekarang yang ada di depan saya ini adalah salah satu mobil baru dari Chery yang bikin saya gagal fokus. Dan jujur ini adalah salah satu yang saya nanti ya, karena ini merupakan SUV besar yang akan segera keluar dari Chery yang bernama Tiggo 9L. Wah, asik banget deh teman-teman. Ini ngomong-ngomong, SUV ini nantinya menjadi salah satu flagship SUV-nya dari Chery ya, yang mana dia ini ada pilihan mesin yang ICE-nya, ada juga yang hybridnya, yang mana kita kenal dengan nama Chery Super Hybrid atau jenisnya itu PHEV. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita ngeliat depan, desainnya nih lumayan kombinasi antara 4x4 sejati ya, yang mana lekukan ngotaknya itu masih tetap kelihatan, tapi dikombinasi dengan rounded curve ya, atau dengan desain-desain membulat yang membuat Chery Tiggo 9L ini tetap ada manisnya gitu. Nggak cuma sangar aja, tapi tetap ada manisnya. Sementara kalau kita mulai geser ke bagian sampingnya, overall saya ngelihat juga di sini SUV ngotaknya ya, yang mana lebih identik dengan SUV Amerika, itu tetap masih bisa kita lihat di sini. Kayak misalnya desain fendernya, kemudian desain yang ada di bagian pilar C-nya, yang mana kaca di baris ketiganya itu juga menjadi ciri khas SUV macho modern zaman sekarang. Dan kemudian kalau kita ngelihat bagian atasnya atau roof railnya, dia modelnya yang floating. Jadi dengan desainnya kayak gini, ini makin memperkuat ya aksen SUV sejati teman-teman. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini agak bikin gagal fokus juga. Ini lampu belakangnya full digital, tapi bisa nampilin ada smile atau ada gambar hatinya tadi, kayak bisa di customize ya, desain dari tail lampnya atau stop lampnya. Ini canggih sih, keren banget tuh. Mungkin ada kayak semacam presetnya ya. Jadi kita bisa milih, asik banget. Kemudian kalau kita lanjut ngomongin desain bagian belakangnya ya, di luar dari lampu belakangnya yang canggih ini, kalau saya lihat overallnya di bagian belakang ini sangat nunjukin sekali SUV yang kombinasi antara ngotak dengan ngebulet gitu. Persis sih sama kayak bahasa desain di bagian depan tadi. Jadi saya ngelihat antara depan belakang atau samping dia ada konsistensi desain yang diterapkan. Jadi nggak jomplang gitu, nggak kayak kadang-kadang kita ngelihat mobil ya, kita suka nih, wah bagian depannya ganteng, tapi pas bagian belakangnya tuh kayak, aduh kok begini ya. Tapi kalau Tiggo 9L ini saya lihat sih overall desain eksteriornya sih oke sih, sama-sama matching gitu antara samping, depan, dan belakang. Nah, sementara bagian dalamnya seperti ini teman-teman, memang belum bisa dilihat dari dekat, tapi kurang lebih seperti ini. Wah, dalamnya mewah banget dengan warna beige-nya ya, brown-nya, jadi bikin mewah banget. Nah, satu pertanyaan yang masuk ke Indonesia nantinya ya, kita harapkan segera ini akan pakai yang mesin apa? Saya harapin sih sebenarnya yang PHEV ya, yang menggunakan teknologi Chery Super Hybrid. Karena ini adalah salah satu teknologi hybrid dari Chery yang jujur saya pun juga sangat menanti, walaupun udah ada model-model duluan yang hadir di Indonesia, tapi kalau nanti Chery Super Hybrid yang Tiggo 9L ini udah masuk ke Indonesia, ini jadi salah satu mobil yang worth it untuk saya coba, mungkin sampai road trip ya. Bismillah, kita lihat aja nanti. Tapi semoga bisa segera. Nah, kemudian yang ada di depan saya, ini ada mobil terbang yang dikembangkan oleh Chery, teman-teman.
Desainnya lucu ya, unik banget nih. Kombinasi antara mobil di bagian bawah dengan helikopter di bagian atasnya. Kayak ditumpuk gitu jadinya. Dan untuk baling-balingnya ini sepertinya ada 6 buah. Dan desainnya keren banget teman-teman. Sementara yang juga uniknya, kalau kita ngelihat di bagian belakangnya, ini dia ada semacam spoilernya juga nih. Keren, kayak spoiler mobil gitu ya. Asik banget. Oh, ternyata lebih dari 6. Di bagian belakangnya juga masih ada tambahan baling-baling nih yang ngadep ke belakang. Keren. Nah, kalau ngomongin Chery, sebenarnya salah satu juga yang saya salut adalah Chery itu teknologinya, perkembangannya, inovasinya itu benar-benar pesat ya. Jadi dalam waktu singkat mereka tiba-tiba udah meng-create suatu teknologi baru, mau itu berkaitan misalnya dengan mesin atau teknologi bagian lain dari sebuah kendaraan, itu mereka dengan cepat bisa mengkreasikan hal tersebut. Dan bahkan yang saya tahu sekarang kalau kita ngomongin Chery ini, penjualannya secara domestik di Cina itu udah top 3 ya, ada di peringkat 3. Sementara untuk di globalnya, mereka itu udah siap untuk masuk ke top 10-nya untuk satu dunia. Luar biasa sih, salut banget. Nah, teman-teman, ini yang saya nanti-nanti nih. Kita akan ada press con untuk nge-reveal salah 4 nih. Ada 4 kendaraan model terbaru dari grup Chery ini. Ini sepertinya akan sangat menarik. Dan di sini kita udah bareng teman-teman dari Indonesia, semuanya pada pakai batik semua. Ada Om Rifki di sini, Om Evan. Selamat siang. Batik Pride. Kelihatan dari jauh Batik Pride. Wah, rame banget. Kayak rombongan kita rame banget Om Rifki ya? Rame banget. Kita rame ada banget, ya? Dari Chery sendiri ada 66 rombongan. 66. Luar biasa sih, antusiasnya juga ya nih ya. Iya. Kita jadi kira-kira nih mau lihat reveal mobil apa nih Om? Nah, ini nanti ada beberapa brand dari grup Chery yang kita akan reveal. Oke. Nanti kita fokus sama satu dari brand Chery yang kita akan reveal. Nah, itu ada di nomor 2 tuh, nanti bisa dilihat tuh. Kayaknya sih double cabin sih. Waduh, ini sangat menarik nih. Kayak buat saya kulik itu menarik ya Om nanti ya. Oke. Cocok. Oke, siap, kita lihat aja teman-teman kalau gitu nih proses revealingnya. Oke teman-teman, selesai sudah ini revealingnya dan ini dia Chery Himla, double cabin pertama dari Chery. Dan ini langsung rame yang pada ngerubungin buat ngecek, pengen ke dalam juga tapi pastinya ngantri. Jadi mungkin saya pengen coba ngolong dulu ya, mungkin dengan bantuan HP untuk senternya. Kita lihat bagian kolongnya nih teman-teman. Pertama suspensinya dulu, oke. Untuk upper armnya posisinya cukup tinggi, jadi oke. Itu untuk off-road, untuk handlingnya cocok. Terus udah gitu dia leather frame teman-teman. Jadi ini bukan monokok ya, karena sekarang ini sebenarnya juga udah mulai banyak double cabin yang monokok, yang mana ya pastinya kalau monokok itu ya mungkin emang nyaman untuk on roadnya, tapi untuk ketangguhan, untuk kekuatannya, untuk pakai kerja atau buat off roadnya itu lebih apa ya, lebih nggak sekuat leather frame. Dan ini confirm leather frame teman-teman. Ya kolongnya kurang lebih seperti itu, bagian depannya double wishbone. Dan kemudian kalau untuk bagian belakangnya, coba kita geser dulu. Ini ramai banget. Penasaran buat lihat bagian belakangnya kira-kira pakai per down atau coil spring? Kita lihat nih. Oke, dia pakai per down. Cocok. Ini baru double cabin sejati ya, pickup sejati nih. Jadi bener-bener boleh dibilang resep patennya dari mulai pakai leather frame, terus juga belakangnya leaf spring, depannya double wishbone yang upper armnya posisinya cukup tinggi. Itu minimal secara speknya udah proven banget. Tinggal nantinya gimana pas kita bisa cobain mobil ini baru ngerasain lebih jauh lagi. Tapi minimal kalau sekarang kita bisa lihat dari desainnya, mungkin teman-teman ada yang srek, ada juga mungkin yang agak kurang srek, tapi pada intinya buat saya sih udah oke banget ya. Akhirnya Chery ikut meramaikan pasar double cabin. Oke, kurang lebih dalamnya seperti ini teman-teman. Kita duduk dulu di baris kedua. Di baris kedua, nyendernya ini sangat decent sih, sangat layak banget. Jadi nggak terlalu tegak kaku.
Terus jaraknya ke bagian depan juga cukup jauh, tapi ini kayaknya masih belum posisi yang cukup mundur ya, agak maju. Sementara untuk bagian belakang sini dilengkapi dengan kisi-kisi AC, terus ada untuk USB. Kalau bagian depannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Simple tapi modern ya. Jadi desainnya itu bukan desain yang memperlihatkan utilitarian ternyata ya. Bagian dalamnya justru memperlihatkan kemewahannya. Nih kita lihat bagian depannya teman-teman. Oke. Wah, halo. Ada Indra Fatan. Jadi di sini ini dia teman-teman. Buat transfer case di sini. Ini otomatiknya. Ada wireless charging. Modelnya sih kurang lebih sebenarnya mungkin kayak ada memperlihatkan karakter dari brand lain juga. Tapi secara overallnya saya lihat sih ya desainnya ya, emang hitungannya mewah untuk double cabin. Mungkin kalau di bagian depan ini yang terlihat identitas Chery dari setir dan desainnya ya. Tapi untuk yang bagian lainnya memperlihatkan kayak ini bukan double cabin. Tapi begitu kita udah keluar, baru kita kalau ternyata ini adalah double cabin. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat kita tunggu bisa hadir di Indonesia. Kita coba lihat velgnya teman-teman. Nah, desainnya seperti ini nih. Sementara di yang standarnya ini ukurannya dia pakai ban 265 R18. Jadi kurang lebih sih sebenarnya ukuran standar yang biasanya diaplikasikan ke sebuah kendaraan double cabin ya teman-teman ya. PCD-nya masih belum tahu ini persisnya berapa. Mungkin nanti bisa ditambahin informasi kalau udah ada. Tapi yang pasti sih overall sih ini mobilnya desainnya yang sangat bisa dimainin juga gitu ya, untuk kita modif berbagai macam konsep di sekitaran dunia 4x4 ataupun non 4x4. Kemudian teman-teman, di belakang saya ini juga salah satu Chery yang segera hadir di Indonesia, Chery Tiggo 9 ya, dimana ini merupakan flagship SUV dari Chery yang penggeraknya adalah all-wheel drive. Berarti masuk radar saya ya, untuk saya nantinya kulik lebih jauh. Nah, untuk mesinnya, pilihannya itu ada yang ICE, ada juga yang Chery Super Hybrid, yang mana belum lama ini kan baru dikenalin di Indonesia. Tapi kemungkinan yang akan masuk ke Indonesia yang Chery Super Hybrid ya, yang PHEV-nya. So far sih desainnya mirip dengan Tiggo di bawahnya, hanya ukurannya saja yang lebih besar nih. Kalau buat saya sih mungkin kayak tinggal minimal mainin velgnya aja sih juga udah makin ganteng ya. Kalau bannya kita pertahanin aja, soalnya udah pakai Michelin nih. Udah sip. Sementara seperti apa untuk bagian dalamnya kita coba cek ya. Oke. Lagi ada yang live juga di dalam. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Displaynya ukuran besar, 15 inch lebih. Kemudian dia juga ada head up displaynya yang bisa nongol di sini. Di sini ada wireless chargingnya. Pengaturan mode berkendaranya ada di sini. Dan ya kurang lebih sih overall seperti nyetir Tiggo. Mungkin misalnya Tiggo 8 gitu, tapi memang versi lebih besar ya, lebih leganya gitu teman-teman. Dan materialnya di sini kurang lebih sih hampir sama ya dengan Tiggo di bawah 9 ini, tapi emang overallnya tetap ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan juga dengan mungkin juga fitur, bisa juga berkaitan dengan material atau perintilan lainnya. Oke, ini salah satu yang nanti bisa kita nikmati atau kita miliki di Indonesia, Chery Tiggo 9. Nah, sebelah gue udah ada Next Carlos nih. Ini kesini mau cari makanan atau nyari mobil nih? Saya mau makanin onderdil. Makanin onderdil. Keras dong, nggak enak dong. Gimana kok? Gimana? Diundang Chery karena waktu itu kan ada beli mobil Omoda, Chery Omoda E5. Chery Omoda E5, ya. Oke. Dua lagi. Oh, dua lagi? Jadi apa ganjil genap bedanya? Gimana? Oh kan itu kan memang ganjil genap. Oh iya. Oh iya, yang E5 bener ya bener. Satu ade, satu mama mertua yang pakai. Oke, belinya sekali dua tuh langsung ya? Iya, karena pada modelnya bagus soalnya.
Jadi apa sih ada yang ngikutin ini ya? Apa kayak siapa duluan habis itu mau juga dong gitu? Apa udah kompak langsung? Dua-duanya. Oh langsung dua-duanya. Oke. Ini kira-kira nextnya mungkin ada yang mau lagi nih di iniin di itu sini? si Jessic itu. Jessic udah ada kan? Menggoda sekali. Kalau itu udah tinggal SPK aja berarti ya di Jakarta nanti ya? Iya sih. Agak-agak tiap lihat di jalan menggiurkan lah itu. Makin menggiurkan ya udah kalau tapi udah. saya memang lagi nyari yang gede sebenarnya. Kalau gede berarti mungkin malah kalau bisa 9 seater tapi jarang kan. Oh jarang banget, iya benar. Soalnya paling udah bawa anak-anaknya pada duduk di car seat toh. 7 seater masih aman? Udah penuh. Udah penuh ya, masih 9 seater. Karena pakai car seat jadi anak tuh baby juga dihitung satu kan, satu orang. Iya sih, benar sih. Jadi sama susnya, sama istri, sama kadang mau mertua, kadang keluarga gitu. Udah benar-benar kurang full ya kalau pakai 7 juga ya. Kurang. Masih pakai minibus kayaknya tuh biar luas. Kayak gitu ya. Siap-siap kalau gitu. Tapi kalau misalnya nanti siapa tahu mau beli Cherry J6, kabar-kabarin nanti kita off-road bareng. Yang tipis-tipis. Yoi. Siap-siap. Boleh ya? Siap. Oke, siap-siap. Thank you. Oke teman-teman, akhirnya kita udah selesai dari Shanghai Auto Show. Itu pameran saking gedenya, kita itu satu hall gede banget. Satu hall itu kayaknya 5 hall Gias kali ya? Kayaknya gitu ya Om ya. Itu kalau diputerin semuanya kayaknya seminggu juga nggak kelar kali ya. Seminggu nggak kelar kalau kita lihat mobil atu-atu ya. Penjaganya nggak banyak sayangnya. Oh. Cuma paling di resepsionis depan itu aja. Karena mungkin ini first day kali ya. Jadi kayak mungkin baru pas besok, pas pengunjung, baru penjaga wanita lebih banyak. Makanya. Tapi luar biasa loh, Cherry. Ya. Cherry boothnya gede sekali. Ya, banyak mereka kelihatannya mulai nambah fokus di plug-in hybrid. Buat yang PHEV-nya ya, iya. mulai digencarin ya. Nah, makanya mudah-mudahan dalam waktu dekat kayaknya plug-in hybrid akan nongol nih di Indonesia nih. Namanya apa? Namanya rahasia. Tapi ada yang nggak rahasia, Iya. Keren banget iCar V23. Itu dia. Makanya itu juga salah satu yang bikin kita gagal fokus. Makanya. Dan kita sangat menanti di Indonesia. Iya. Iya. Kita coba off-road bareng. Itu dia. Ada bus. Oh iya, ke sini. Maju ngikutin dia jalan dong. Iya benar juga ya. Iya. Diketawain kita Om. Ini busnya elektrik nih. Elektrik ya? Kayaknya pada banyak yang elektrik semua di sini Om ya. Kita kemarin dari airport pakai yang elektrik. Tapi supirnya rusuh. Oh iya bener. Kita di dalam busnya kayak juga udah mikir, wah ini berantem nih sama yang lain. Iya sih bener sih. Aduh. Oke. Ini kita mau ada acara apa lagi Om di besok-besok nih? Abis ini kita ke Wuhu. Besok kita perjalanan ke Wuhu. Wuhu di sana party. Wah, emang nyari party mobil ternyata ya. Ada kumpul-kumpul ini kan. Cherry itu ngumpulin media dari seluruh dunia. Nah, dikumpulin nanti di markasnya mereka di Wuhu. Nah, itu nanti ada acara-acara apa aja, makanya ikutin terus. Oke, masih ada kelanjutannya ya kalau gitu ya. Oke, teman-teman, tungguin aja untuk kelanjutannya dari kita Cherry Trip ke Shanghai dan Wuhu bareng Om Mobi dan semua sini. Oke, thank you yang udah nonton ya. Terima kasih telah nonton. Dadah.